Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyu, nomor Sandbook A421 2040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah belajar. Pengertian masalah belajar menurut Prayitno 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian belajar dapat didefinisikan: belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, menurut Gagne 1984, bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. 1. Faktor internal. A. Ciri khas karakteristik siswa. Dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, mempersiapkan buku, alat-alat tulis, atau hal-hal yang diperlukan. B. Sikap terhadap belajar. Sikap siswa dalam proses belajar, terutama sekali ketika memulai kegiatan belajar, merupakan bagian penting untuk diperhatikan karena aktivitas belajar siswa banyak ditentukan oleh sikap siswa ketika akan memulai kegiatan belajar. C. Motivasi belajar. Di dalam aktivitas belajar, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau untuk ketekunan dalam belajar. C. Motivasi belajar. Di dalam aktivitas belajar, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas, dan sebagainya. D. Konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Untuk membantu siswa agar dapat berkonsentrasi dalam belajar tentu memerlukan waktu yang cukup lama. E. Mengelola bahan ajar. Siswa mengalami kesulitan di dalam mengelola bahan, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan guru. Bantuan guru tersebut hendaknya dapat mendorong siswa agar memiliki kemampuan sendiri untuk terus mengelola belajar. Faktor eksternal. A. Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan. Bila dalam proses pembelajaran guru mampu mengkualitasikan tugas-tugas guru dengan baik, mampu memotivasi, membimbing, dan memberi kesempatan secara luas untuk memperoleh pengalaman. B. Keluarga
atau rumah. Masalah-masalah dalam keluarga dapat menyita pikiran dan konsentrasi anak untuk fokus belajar. Beberapa di antaranya adalah keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, keadaan ekonomi, harapan orang tua yang terlalu tinggi, orang tua yang pilih kasih. C. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap siswa. Tidak sedikit siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar karena pengaruh teman sebanyaknya yang mampu memberi motivasi kepadanya untuk belajar. D. Kurikulum sekolah. Kurikulum merupakan panduan yang dijadikan guru sebagai rangka atau acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Seluruh aktivitas pembelajaran, maka dipastikan kurikulum tidak akan mampu memenuhi tuntunan perubahan, di mana perubahan kurikulum pada sisi lain juga menimbulkan masalah, yaitu tujuan yang akan dicapai berubah, isi pendidikan berubah, kegiatan belajar mengajar berubah, evaluasi belajar. E. Sarana dan prasarana. Ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran berdampak pada terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif, terjadinya kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar, yang pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal, siswa dibatasi faktor inteligensi, maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.